قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, kami sangat heran dengan ormas ijo itu kaum muslimin. Di ormas ijo itu sebuah kemaksiatan itu bisa menjadi sesuatu yang tidak disebut kemaksiatan kalau yang melakukan itu adalah tokoh-tokoh agama mereka, penceramah-penceramah mereka, pendakwah-pendakwah mereka kaum muslimin. Jadi kalau ada sesuatu itu dilakukan oleh orang awam, itu disebut kemaksiatan. Tapi kalau dilakukan oleh tokoh agama mereka, oleh penceramah mereka, maka bisa tidak disebut sebagai kemaksiatan. Malah disebut itu hanya sekedar guyonan. Coba kita lihat, ini ada video seorang ustadz yang dia dalam ceramahnya nyanyi. Tapi syair atau lirik dalam nyanyiannya tersebut ini sangat tidak mendidik kaum muslim, bahkan cenderung merusak lah ya. Coba kita lihat videonya. Bojomu ayu tak silih yen krasa penak tak teruske, coba tak jajal seminggu wae, nek ra krasa penak tak balekke. Na'udzubillah min dzalik. Ini nyanyi kaum muslimin, nyanyi di waktu ceramah, kemudian syairnya na'udzubillah min dzalik kaum muslimin. Coba kita artikan ya, karena lagunya kan lagu bahasa Jawa ya. Coba kita artikan. Bojomu ayu tak silih. Jadi katanya istrimu cantik ya, aku mau pinjem. Tuh katanya. Yen krasa penak tak teruske. Nah, jadi bojomu ya, istrimu cantik ya, aku mau pinjem. Nanti kalau kerasa enak ya, tak lanjutkan minjem istrimu itu. Ya, tak lanjutkan. Coba tak jajal seminggu wae. Nah, jadi saya mau nyoba minjem istrimu itu 1 minggu saja. Nek ra krasa penak tak balekke. Tapi kalau nggak kerasa, ya, istrimu itu nggak kerasa, itu mending saya kembalikan ke kamu gitu loh. Coba, apakah itu lagu yang mendidik kaum muslimin? Ya, sebenarnya di dalam Islam itu ya nggak apa-apa, bersyair itu nggak apa-apa, asal syairnya syair-syair yang baik, ya nggak apa-apa. Ya, di dalam Al-Quran ada nama surat Asy-Syu'ara, artinya penyair, bukan pemusik loh ya. Kalau menurut Pak Adi Hidayat, Asy-Syu'ara artinya pemusik. Ya, padahal itu nggak ada satupun para ulama ahli tafsir yang mengatakan atau menyebut bahwa Asy-Syu'ara itu artinya pemusik. Ya, bahkan kalau Pak Adi Hidayat sampai menyebut bahwa sahabat Hasan bin Sabit radhiyallahu an itu pemusik di samping Nabi, padahal beliau penyair. Ya. Jadi bersyair itu nggak apa-apa kalau syairnya bagus, kata-katanya itu bagus, mendidik, mengajak kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nggak apa-apa. Tapi kalau syairnya syair yang tidak mendidik, syairnya seperti syair yang dinyanyikan sama kiai ini, ya ini nggak boleh. Ini kan kata-katanya nggak sopan. Ya, nggak sopan. Ya kami rasa kalau ini dilakukan oleh orang yang bukan penceramah, ya, ngomong seperti ini sama temennya, ini kalau temennya sehat, waras, cerdas, pasti tersinggung. Pasti tersinggung. Ya.
Ya cobalah ya, ngomong sama temenmu, ya, istrimu tak pinjem, ya, tak pinjem 1 minggu saja. Ya. Nanti kalau enak istrimu, ya, aku teruskan minjemnya, tak lanjutkan minjemnya. Ya, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Tapi kalau ternyata istrimu gak enak, ya mending tak kembalikan ke kamu. Ngapain aku pinjem barang gak enak? Coba, kira-kira tersinggung apa enggak? Ya. Kalau orang yang sehat akalnya ya, pasti tersinggung. Ini istri loh, istri mau dipinjem orang. Mana harga diri seorang suami? Istrinya dipinjem. Wong istrinya digoda saja, sekedar goda. Ya, misal kita lewat sama istri, ya, kemudian istri kita digoda sama orang. Sweet. Beuh, hati terbakar kalau orang normal. Apalagi sampai ngomong, "Mas, istrimu tak pinjem, ya, 1 minggu saja. Kalau enak nanti tak terusin pinjemnya. Kalau nggak enak tak kembalikan." Na'udzubillah min dzalik. Itu langsung wah, diajak apa itu namanya? Diajak gocoan ya. Diajak gocoan ya. Diajak berantem. Ini malah kiai ngajarkan seperti ini. Ya, penceramah ngajarkan kata-kata yang nggak bener. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Memang mengherankan kaum muslimin. Dan ini hanya terjadi di ormas itu. Kalau ormas yang lain kayaknya enggak lah ya. Kayak di Muhammadiyah, di Persis, Al-Irsyad. Ya, sepertinya enggak terjadi. Enggak ada penceramah-penceramah yang seperti ini. Tapi enggak tahu nanti lambat laun ya. Karena di Muhammadiyah sendiri ya sudah ada orang-orang yang ya aneh-aneh pemahamannya lah. Ba'alawi disebut sebagai generasi terbaik umat Islam. Kemudian guru sekumpul yang katanya lututnya dicium Nabi, itu saja disebut wali. Ya. Padahal itu kan semuanya klaim-klaim bohong, klaim-klaim dusta. Tapi Ba'alawi disebut generasi terbaik, sekumpul disebut wali ya, sama tokoh Muhammadiyah. Ini nggak ngerti gimana nasib ke depan Ormas Muhammadiyah ya. Ya kalau Ormas Muhammadiyah dari sisi kekayaan ya kaya ya, cuma kan kekayaan nggak ada gunanya di akhirat kalau akidahnya rusak ya. Orang bohong, orang nipu. Masa Ba'alawi yang jelas-jelas ngerusak akidah, ngerusak ibadah, ngerusak muamalah ya, disebut generasi terbaik. Sekumpul yang jelas-jelas penipu disebut sebagai wali. Ya, rusak akidahnya. Ya, kalau rusak akidah ya otomatis nanti ibadahnya juga bakal rusak. Itu karena akidah itu pondasi. Kalau pondasinya hancur, ya sudah bangunan di atasnya juga nggak akan mungkin berdiri kokoh. Ya, bahkan hancur, namanya pondasi rusak. Kalau namanya pondasi rusak ya nggak akan mungkin dapat mendirikan bangunan yang tinggi, yang kokoh, itu nggak mungkin. Dan sekali lagi kaum muslimin, kami sangat heran dengan ormas hijau itu. Yang seperti ini ya nggak dianggap maksiat. Bahkan yang misuh-misuh pun, yang ceramah misuh-misuh, menggoblok-goblokan orang, itu nggak dianggap maksiat. Karena yang melakukan penceramah, tokoh, pendakwahnya. Maka nggak disebut sebagai sebuah kemaksiatan. Bahkan mereka membenarkan hal-hal yang seperti itu dengan alasan guyonan. Jadi kalau dengan alasan guyonan itu mencaci maki orang boleh, mengeluarkan kata-kata kotor boleh, mengeluarkan kata-kata cabul boleh. Na'udzubillah min dzalik ya. Ya, kalau itu nggak asing lah kita ceramahnya si Miftah misalkan. Ya, itu kan ceramahnya kayak nggak lepas lah dari perkataan-perkataan cabul, ya, perkataan kasar, kotor. Ya, bahkan di satu video Miftah pernah mengatakan pengen melestarikan kata-kata apa itu, dancuk kalau nggak salah ya. Ya kita sebutkan saja nggak apa-apa ya, supaya jelas. Karena kalau nggak jelas ya nanti orang nggak paham. Katanya itu kearifan lokal, perlu dilestarikan. Padahal itu kata-kata kasar, kata-kata kotor. Kalau nggak kasar, nggak kotor ya, coba ketika di pondok pesantren ya, ketika nggak seneng sama kiainya
kiainya disebut seperti itu. Oh, Pak Kiai jenengan dan coba Kiai coba. Kalau nggak besoknya langsung bisa di DO dari pesantren ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kaum muslimin ya, dan mudah-mudahan ya, semakin banyak orang-orang yang cerdas mau mikir, kalau memang nggak bener ya nggak usah diikuti ya. Ikutilah penceramah-penceramah, pengajian-pengajian yang memang benar-benar mendidik kaum muslimin ya. Karena kalau ikut majelis-majelis yang seperti ini ya, bukan tambah baik kondisi kaum muslimin, malah justru tambah rusak ya. Apalagi ketika ceramah itu yang hadir semua kalangan, dari anak-anak ya, kemudian remaja ya. Kalau anak-anak remaja mengikuti lagu-lagu yang seperti ini kemudian mereka nyanyikan, ya silakan berpikirlah kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.